Pernah nggak lo ngerasa kecewa karena tujuan kamu, impian kamu, rencana-rencana kamu tuh buyar? Kita akan ngobrolin tentang ini dan semoga bisa membantu lo untuk lebih berdamai dengan kekecewaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Jadi kita tuh selalu berpikir bahwa solusi itu harus dari kita, harus sesuai rencana-rencana kita gitu loh. Kan ada ya yang namanya manusia, tetap aja ada perasaan ingin mengendalikan, termasuk mengendalikan hidup dia. Nah, dilalah ya, kalau misalkan lu punya rencana, aku pengen sekolah di UGM misalnya. Ketika rencana-rencana lo buyar, lo merasa bahwa lo gagal. Nah, itu yang bikin kamu stres, yang bikin kamu tuh marah. Gue jadi teringat salah satu teman ketika suaminya diberhentikan atau dirumahkan karena corona. Dia guru les. Gue ingat banget ketika temanku tuh nanyain kerjaan, terus nanya gimana sih caranya buka bisnis, nanya gimana sih kalau memulai usaha konseling atau apalah gitu. Dia juga pengen ngebantu suaminya kan. Karena kan sebelum-sebelumnya sebagai fixed income ya dari suami, dia hanya membantu saja. Nah, saat ini dia juga harus berpikir keras bagaimana caranya biar dapur tetap ngebul. Waktu itu aku sempat mikir bahwa kenapa nggak buka les-lesan online. Terus dia mulai mencoba untuk membuka les-lesan online dan dimulai dari ya teman-teman dulu aja gitu kan, bisa pakai handphone. Akhirnya dia mulai coba dan setahun kemudian nih ketika gue udah keluar dari pekerjaan gantian gue nanya ke dia, gimana sih caranya membuka les-lesan online awal-awal tuh gimana, karena aku masih berpikir gimana caranya bisa ngebuka kelas online untuk self healing dari golongan darah dan juga psikologi Islam yang sampai sekarang belum terlaksana. udah ada konsepnya tapi memang marketnya belum ada gitu. Dia bilang, dia cerita ya dulu awal-awal memang sulit, terutama bagaimana menata hati, tapi pada akhirnya eventually dia bisa menyadari bahwa wah ternyata ini hikmahnya. Justru karena suamiku di PHK, impianku bisa tercapai. Gue bingung kan, impian apa gitu. Belum nyambung nih gitu, impiannya apa. Ya dulu gue tuh punya impian biar bisa bekerja bersama suami. Sekarang dia ngajar dari rumah online. Kadang ada orang yang datang diajarin offline. Jadi kayak orang-orang yang justru nyariin dia. Nah, suaminya di rumah, dia juga jualan online di rumah, bisa nemenin anak-anaknya. Nggak ada yang lebih menyenangkan dibanding ini. Ini adalah impiannya dia dari dulu, bekerja bareng suami. Ya ampun, mimpimu tuh sederhana banget ya gitu. Aku nggak merendahkan mimpinya, tapi bukan yang muluk-muluk, bukan yang ego pribadi gitu, enggak. Dia tuh bener-bener yang pengen bareng suami. Kan kalau misalkan mimpi lu pengen ke Jerman, lu pengen S2 di Belanda misalkan, itu kan sebenarnya mimpi yang itu buat diri lo sendiri gitu. Nah ini enggak, ini benar-benar yang dia tuh kayak dia sebagai istri yang baik gitu. Aku sempat, oh gitu berarti memang ada hikmahnya juga ya. Dia jawab lagi, iya kalau misalkan dulu nggak di PHK, mungkin kita nggak pernah kepikiran untuk membuka les-lesan online. Dan sekarang udah bisa sampai ke kelas offline. Ya ampun, yang dulu kalian tuh sampai bingung, sampai sedih karena awalnya di PHK, endingnya indah banget. Skenario Allah tuh ternyata nggak disangka-sangka dan itu membuat lo kayak jauh lebih merasa terberkati dibanding dengan jalan yang disangka-sangka. Kalau solusi yang disangka-sangka itu adalah solusi dari lo, dari kita. Ya, dari manusia, dari akal logika kita sendiri, ya kan. Nah, sementara solusi dari Allah di At-Tolak ayat 2-3, barang siapa yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah, maka akan Allah cukupkan keperluannya dan akan dikasih jalan keluar yang nggak kita sangka. Gue punya satu contoh yang menurutku tuh agak nampol ya. Nampol banget. Temen gue sales, dia resign di bulan, katakanlah dia resign di bulan Januari. Dia berpikir bahwa gaji terakhir adalah gaji Januari. Dilalah, dia ada keperluan di luar budget. Di luar perkiraan lah. Dia sempat, ya Allah mudah-mudahan cukup. Di bulan Februari, itu ada uang masuk. Dia bingung, ini uang masuk gede, itu dari mana? Begitu di trace, ternyata itu tuh uang komisi dari kantor yang sebelumnya. Jadi itu seneng banget. Karena apa? Karena dia tidak menyangka bahwa ada transferan duit itu gitu.
yang dia tahu dari teman-temannya, dari rule-rule-nya, dari senior-seniornya. Ya udah, gaji terakhir adalah bulan Januari di saat lo resign. Dan komisi penjualan itu akan jadi milik perusahaan. Jadi itu sangat menyenangkan dia karena nggak disangka-sangkanya itu loh. Relate kan? Oh, jadi sebenarnya orang tuh merasa sangat bahagia ketika jalan keluar itu atau solusi itu dari hal yang nggak dia sangka-sangka. Bener-bener yang nggak kepikiran gitu. Di situ ada rasa surprise, ada rasa plong, terus ada rasa bahwa ya Allah terima kasih gitu, merasa diberkati banget dan merasa diperhatiin sama Allah. Itu tuh rezeki banget loh, di luar uang yang tadi, di luar dari rezeki duniawi atau materi. Lu nggak akan bisa rasain kalau misalkan itu hanya dari plan kamu doang. Bayangin kalau misalkan dia udah tahu bahwa bulan Februari dia masih dapat komisi, kan mungkin nggak akan se-excited itu gitu loh. Buat kamu golongan darah B yang ingin tahu nih, kenapa ya kamu tuh susah mengingat nama, kurang peka, dibilang aneh, susah dapat pasangan, gue ada ebook nih, Beauty in Abyss. Gue kasih previewnya cuma-cuma, tinggal klik link di bawah itu ya. Pertama, skenario Allah pasti yang terbaik. Walaupun sekarang mungkin kita belum paham, belum masuk logika kita. Tapi at the end, pasti lo akan bersyukur tentang itu. Lo akan bersyukur tentang kondisi lo saat ini. Dan yang kedua adalah, tadi di surat At-Tolak itu, ketika kita bertakwa dan bertawakal, Allah akan kasih kita jalan yang gak akan disangka-sangka oleh logika kita. Dan hadiahnya gak cuma jalan keluar, tapi juga perasaan terberkati, perasaan plong, surprise, kejutan, hadiah, kayak gitu-gitu. Memang berat untuk percaya bahwa Allah memiliki skenario terbaik. Kadang kita defense gitu. Kita nggak mau, kita ngeles gitu, kita nggak mau terima. Nah, tapi itulah hakikatnya menghamba, menyerahkan segala urusan ke Allah, walaupun kadang kita khawatir, kadang kita nervous, kadang kita worry, overthinking. Cobalah tenangkan jiwa lo dulu, bukan dengan akal pikiran lo. Akal itu nggak bisa menenangkan jiwa, serius. Yang bisa menenangkan jiwa adalah dengan mengingat Allah. Mengingat Allah caranya gimana? Banyak, ada banyak. Sholat sunnah, sholat tahajud, lalu puasa, sedekah, banyak caranya. Allah tuh baik, banyak cara agar mendapatkan ridhonya Allah. Dan semoga ketika Allah ridho, kamu menjadi ridho terhadap kondisi saat ini. Allah gak mungkin zalim sama kamu, percaya deh. Seberat apapun sekarang, ucapkanlah hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukup bagi kita Allah. Ingat lagi bahwa kita tuh gak akan hidup selamanya. Yang kita kira berat, nanti kita juga akan bilang bahwa oh ternyata kita kemarin udah ngelewatin loh gitu. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.